Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi dzakarana Allahu bil ihsan wa bil iman wa na'udzu billahi bita'awudzu billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Masyarul muslimin rahimatullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang memberikan kita rahmat, hidayah serta nikmat. Mensyukuri atas segala nikmatnya itu sangat penting, mengaplikasikannya dalam kehidupan itu jauh lebih penting. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat serta salam kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat dan para tabi'in. Ta'awuz, ya, tahu sendiri yang kita sering ta'awuz sebelum membaca surat basmalah ataupun surat, ya, atau sebelum ngaji, ya. Bunyi ta'awuz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, kita ulangin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baik. Namun kali ini kita bahas tentang ta'awuz, ya, secara kehidupan sehari-hari atau ta'awuz secara ma'rifatullah yang terkadang tidak kita sadari, dengan artian bagaimana Allah mengajarkan dari ta'awuz itu dalam kehidupan kita. Ya, baik, arti dari ta'awuz itu a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, atau aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya, ini yang sering kali kita, ya, hanya memahami sebatas aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Jadi ketika kita ngaji, ya, sementara implementasi atau pembuktian dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali tidak berta'awuz, ya. Contohnya sebagian orang, ya, padahal ta'awuz ini aku berlindung, di mana kita dituntut untuk berlindung kepada Allah, ya. Contohnya sebagian orang ada yang berlindung di dalam dirinya, berserah diri kepada Allah, namun sebagian orang ada yang berlindung dari kekuasaannya, ya, dengan memanfaatkan jabatannya, merasa memiliki kekuatan, pengaruh. Nah, disinilah ta'awuz itu yang diserahkan pada dirinya. Karena apa? Karena ada yang merasa, ya, merasa melindungi atau merasa menjadi pelindung baginya, ya, yaitu apa? Dari kekuasaannya itu sendiri, ya. Secara tidak langsung, ya, sadar ataupun tidak sadar, sebenarnya bukan ta'awuz bila lagi dia. Karena apa? Karena dia di sini berlindung kepada kekuasaannya. Nah, baik, sebagian orang juga ada yang ta'awuznya ini bukan kepada Allah, malah kepada apa? Kepada hartanya, ya, dimana dia kekayaannya ini, ya, menjadi pegangan hidupnya, ya. Kekayaannya ini mengantarkan dia kebahagiaan, ya, sehingga ketika dia kekurangan harta, dia merasa sedih. Ketika dia rugi, dia merasa kecewa. Dan ketika dia terampas hartanya, maka dia hancurlah. Karena apa? Karena ta'awuznya ini bukan kepada billah, kepada hartanya. Dan sebagian orang lagi ada yang ta'awuznya bukan billah, tapi apa? Tetapi kepada ilmu, ya. Kepada ilmu dengan artian apa? Karena merasa dia pintar, ya. Ada yang menjadikannya itu sebagai apa? Sebagai tonggak ukur, ya. Bahwasanya dengan apa yang dia pelajari, dengan apa yang dia pahami dari buku, ya, dari buku,
dan belum dari pengalaman. Ada juga yang ta'awuznya nanti dari ilmu dan pengalaman. Nah, ini yang dari buku ataupun kitab, ya. Inilah yang menjadi pelindung dia, ta'awuznya. Karena kenapa? Karena merasa sudah menampung ilmunya itu, ya, atau sudah merasa cukup, ya, atau sudah merasa kuat berpegangan pada apa yang dihafal atau apa yang dia pelajari. Nah, itu ada yang ta'awuz kepada ilmu, ya, dengan artian apa? Bukan billah, ya. Maka ada yang, nah, di sini banyak ya hikayat-hikayat ataupun cerita-cerita yang sering kita dengar, bahkan dari hadis ataupun Al-Quran sendiri ada, ya, menerangkan tentang semua kisah tentang hal itu. Namun di sini kita fokus dulu ke makna ta'awuz itu di dalam kehidupan sehari-hari, atau ta'awuz di dalam ma'rifatullah, di mana Allah menerangkan ta'awuz itu di dalam kehidupan kita. Hanya saja kita tidak sadar, ya, itulah yang maknanya ta'awuz billah. Kemudian ada sebagian orang yang ta'awuz billahnya kepada apa? Kepada kekasihnya, ya. Dia merasakan bagaimana dia senang, nyaman, ataupun merasa dilindungi, ataupun merasa bahagia. Nah, ketika kekasihnya hilang, dia maka pecahlah, sakitlah hatinya. Nah, di sini ada yang juga ta'awuznya kepada apa? Kepada nasabnya. Kalau misalkan nasabnya kepada Rasulullah itu bagus, namun kalau nasabnya hanya lantaran kakek buyutnya pejabat ataupun penguasa satu daerah yang tidak ada sangkut pautnya ke hubbulillah, ya, kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, buat apa, ya, hanya menyusahkan diri, artinya membanggakan diri. Inilah babai gue ini, bukan seperti itu, ya. Ini ada yang ta'awuz kepada apa? Kepada nasabnya, baik kakaknya, abangnya, ataupun bapaknya, mentang-mentang bapaknya pejabat, ataupun kakeknya, mentang-mentang kakeknya jenderal, ataupun, nah, inilah dia merasa menjadi perlindungan buat dirinya. Nah, bukan ta'awuz billah lagi. Nah, ini. Kemudian ada lagi yang ta'awuznya ini kepada usahanya, ya. Dia merasa usahanya ini yang menjadi pelindung bagi hidupnya, sehingga dia bisa sukses, sehingga dia bisa meniti karir, sehingga dia bisa kaya, ya. Namun ketika dia jatuh, disitulah dia baru sadar bahwasanya itu tidak kekal dan tidak ada apa-apanya. Nah, dengan artian di sini ada sebagian orang yang ta'awuznya kepada usahanya. Ada juga yang orang ta'awuznya, ya, ini kepada kerjanya, ya, atau sebagian karyawan, ya, dimana karyawan harus mematuhi peraturannya, bahkan melebihi loyalitas totalitasnya, sehingga dia takut untuk untuk melanggar, apalagi kalau misalnya dikeluarkan. Nah, ini dia takut, sangat khawatir. Nah, sebagian orang yang merasakan seperti itu, ya, sehingga dia lupa ta'awuz billahnya, bahwasanya ta'awuz itu hanya kepada Allah, bukan kepada kerjaannya. Nah, itulah dimaknainya. Makanya kenapa terkadang kita sering lalai. Karena apa? Awalnya ta'awuz billah sudah diperingatkan bahwasanya kita berlindung kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Jadi makna berlindung itu bukan hanya sekedar memohon, tetapi mentakitkan, menggantungkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, bukan kepada kerjaan, jabatan, kekuasaan, ataupun usaha, ataupun kekayaan yang lainnya, ya. Inilah yang perlu dimaknai. Makanya a'udzubillahi minasyaitonir, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ini aku berlindung kepada Allah, ya, dari godaan syaitan. Maksudnya dari godaan syaitan itu apa? Maksudnya dari godaan syaitan itu, ya, segala sesuatu yang menggoda kita atau merasuki dalam diri kita, yang dimana diri kita ini bergantung kepada sesuatu selain Allah, ya. Yang tadi seperti sudah kita dengar bersama-sama, bagaimana ta'awuznya kita ini bukan kepada billah, ya. Maksudnya sebagian orang ada yang ta'awuznya kepada kekuasaan, ada yang ta'awuznya kepada
harta, ada yang ta'awuznya kepada jabatan, ada yang ta'awuznya kepada kasihnya, ada yang ta'awuznya kepada ya kepada kerjaannya. Disinilah sangat banyak sekali ya kita bisa merasakan sendiri, merenungkan sendiri ya dalam kehidupan kita masing-masing bagaimana ta'awuznya itu. Nah disitulah auzubillahi minasyaitonirrajim. Rajimnya inilah kembali kepada apa? Kembali kepada diri kita sebenarnya, di mana kita yang mendustakan atau menduakan Allah dari kehidupan kita, yang dimana dituntut untuk ta'auzubillah, bukan ke yang lain. Nah setelah ta'awuz barulah nanti kita masuk ke bismillah. Nah ini jadi bagaimana mungkin kita masuk ke bismillah sementara ta'awuznya kita sudah bergantung kepada yang lain bukan kepada Allah. Nah di sinilah yang mari kita bersama-sama berintrospeksi diri ya, mengaji ya dari ta'awuz ya, kemudian bismillah, kemudian surat al-fatihah, al-baqarah, al-imran, semuanya mari bersama-sama kita pahami ya, karena memang sangat luas maknanya dan sudah dijelaskan kepada Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hanya saja dinding hati kita terhijab sehingga tidak menyadari dan tidak melihat bahwasanya inilah makna ta'awuz yang ada pada diri kalian dan ada pada diri kehidupan kalian. Baik, atubu minkum al-afwah, mohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekurangan, karena memang jika dibahas sangat luas, setidaknya ini pembelajaran bagi kita di dalam kehidupan sehari-hari agar kita bisa memahami. Jika ingin menambahkan silakan, jika ingin menyalahkan silakan. Baik, karena sejatinya apa yang saya sampaikan ya, terutama ini kita niatkan buat diri kita ya. Saya niatkan buat diri sendiri ya, bukan untuk yang lain ya. Pembelajaran buat diri sendiri maupun keluarga, hanya itu saja ya. Karena kalaupun orang lain mendengarkan itu ya lantaran Allah yang mengantarkan, bukan lantaran ini ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.